Bersiap. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silahkan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Daryl, Ketua Kelas. Silakan Daryl. Baik, Pak Pian. Baik, Pak Pian dan teman-teman semua, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Daryl. Bapak akan mengecek dahulu kehadiran kita pada pagi hari ini dengan membacakan presensi. Nanti nama yang Bapak panggil silakan menjawab hadir, seperti itu ya. Adriela, Brian, Arianto, Bernadita, Kerlin, kemudian Christian, Clara, Clarissa, Daryl, Dailan, Devina, David, Farah, Reiko, Samuel, Joshua, Lavina, Marco, Maureen, Matthew, Michelle, kemudian Naomi, Owen, Justin, Naila, lalu Santana, Valerina, dan terakhir Yeslin. Berarti hadir semua ya hari ini. Untuk selanjutnya, mari silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Silahkan Dailan untuk di next slide-nya di bagian lagu Halo Halo Bandung. Ya. Mari kita nyanyikan dengan bersemangat. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baik, silakan duduk. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar lembaga keuangan perbankan. Nah, kali ini kita mau belajar tentang lembaga jasa keuangan tetapi bukan bank. Nah, Bapak review materi sebentar ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis bank. Jenis bank menurut fungsinya itu ada 3. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Ayo, ada yang masih ingat? Masih ingat? Dailan masih ingat? Jenis bank yang pertama? Ayo, apa ayo? Oh, Arianto. Apa Arianto? Bank Sentral, betul. Ya, yang pertama ada Bank Sentral. Yang kedua, jenis bank yang kedua ada yang masih ingat? Dailan? Bank daerah. Bank daerah itu berarti masuk bank menurut pemilikannya ya, bank menurut kepemilikannya. Selain ada bank sentral, lalu yang kedua ada bank apa? Ada yang masih ingat? Clara masih ingat? Pemerintah. Wah, lupa nih. Liburannya kelamaan kayaknya ya, sehingga banyak yang lupa. Vina ingat? Owen?
Lupa Samuel? Joshua? Oh, Naila ingat? Bank umum, betul ya. Ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta. Nah, itu ada bank umum ya. Lalu yang terakhir apa? Selain ada bank sentral, bank umum, yang terakhir ada bank syariah, betul. Satu lagi? Oh, jawabannya sama, bank syariah. Ya, satu lagi adalah bank perkreditan rakyat. Nah, itu lembaga keuangan bank. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk mengetes apakah kalian sudah mengetahui tentang lembaga jasa keuangan bukan bank, Bapak akan tampilkan logo yang seringkali terdapat di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita melakukan perjalanan atau bepergian, kadang logo ini muncul di pinggir jalan. Kantor-kantornya banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan, terutama jalan raya. Nah, silahkan boleh dilanjutkan slide-nya. Ya. Lanjut lagi, sudah. Nah, sebelumnya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya, tujuan pembelajaran. Nah, dalam memahami materi ini, mempelajari materi ini diharapkan kita dapat menganalisis prinsip dan fungsi kegiatan usaha industri jasa keuangan non-bank atau bukan bank dalam perekonomian Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Ini merupakan hal yang baru di dalam kurikulum yang sekarang. Jadi ada aspek profil pelajar Pancasila. Tujuannya setelah kita mempelajari lembaga keuangan bukan bank ini, kita akan memiliki nalar yang kritis, yaitu dapat menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi, serta mengambil keputusan. Mungkin pada saat ini kita belum bisa menggunakan produk-produk lembaga jasa keuangan non-bank. Tetapi nanti kita akan belajar, kita akan dihadapkan dengan kasus-kasus yang dialami oleh orang lain, di mana kita bisa belajar di dalamnya untuk kita menentukan keputusan secara kritis dan mencari solusi, supaya kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang tersebut. Jadi kita nanti akan banyak belajar tentang studi kasus. Lalu yang kedua, kita akan dituntut untuk menjadi kreatif. Diharapkan dengan mempelajari lembaga keuangan non-bank ini, kita bisa menjadi kreatif, yaitu dengan bereksperimen berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Nah, nanti di pertemuan kedua nanti Bapak akan memberikan penugasan yang berbeda. Satunya nanti akan role play, satunya nanti akan membuat poster. Nah, di situ dituntut kreativitas kalian. Poster dan role play yang dibuat ada kaitannya dengan lembaga jasa keuangan yang bukan bank. Seperti itu. Boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, apakah kalian mengenal kedua gambar ini? Yang pertama, gambar apa? Yang pertama adalah gambar Pegadaian. Betul. Lalu yang kedua, gambar apa? Gambar apa yang kedua, ada yang tahu? IDX apa IDX? Ada yang tahu IDX? Apa IDX? Bursa, Pak. Bursa apa? Bursa saham. Bursa saham, betul ya. Bursa saham atau pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, apakah kedua lembaga keuangan non-bank ini punya fungsi yang sama? Beda. Hah? Beda. Bedanya apa? Boleh dibawa mic-nya. Bedanya apa? Bedanya apa? Nggak apa-apa, sepengetahuannya Dita aja. Bedanya apa? Tahu aku Pegadaian kayak buat naro barang, terus Pegadaian buat menaruh barang, terus ditukar
Dijual. Dijual? Iya gitu Pak. Bukan digadaikan? Digadaikan tuh apa ya Pak? Digadaikan. Oke, terima kasih Dita. Ada yang tahu perbedaannya? Kira-kira apa? Justin, coba kalau dari Justin. Malah saya tahu, Pak. Oh, Justin nggak tahu. Oke. Ada yang tahu? Waduh. Samuel tahu? Contohnya pegadaian doang. Pegadaian doang. Oke, nggak apa-apa. Pegadaian untuk apa, Samuel? Kalau pegadaian tuh jadi kita kayak misalnya kita butuh duit, jadi kita misalnya gadai handphone. Gadai handphone di pegadaian. di Pegadaian. Pegadaiannya itu kasih kita uang. Jadi kita harus tebus handphone itu. Oke, Pakai jadi uang. setelah kita punya uang untuk Ya. mendapatkan handphone itu kita harus menebus kembali Iya. ke Pegadaian. Iya. Oke, terima kasih ya. Betul sekali ya. Jadi kalau kita memiliki barang dan kita butuh uang, maka kita bisa menggadaikan barang yang kita miliki ke Pegadaian. Nanti di Pegadaian akan ada petugas yang menaksir harga barang yang kita miliki tersebut. Nah, kemudian sesuai dengan taksirannya kita akan dipinjami uang. Dan handphone kita tadi seperti yang dicontohkan Samuel, handphone kita disimpan dulu di Pegadaian. Baru ketika kita punya uang untuk menebusnya, kita kembali ke Pegadaian mengambil handphone kita dengan menyetorkan uang sesuai yang kita pinjam tadi. Betul, yaitu Pegadaian. Kalau ya, Jadi barangnya dititip aja gitu. ya barangnya digadaikan, Terus dititipkan, betul. keuntungan pegadaiannya dari mana Pak? Nah, keuntungan pegadaiannya dari mana? Jadi setelah petugas pegadaiannya menaksir harga barang yang kita gadaikan, nanti akan ada biaya administrasi, biaya lain-lain yang nantinya juga akan dikenakan kepada kita sebagai nasabah. Dari situlah keuntungan dari pihak pegadaian. Seperti itu. Nah, kalau yang satu lagi, gambar yang satu lagi, Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia, ada yang tahu? Ada yang tahu? Owen tahu? Sepertinya ingin berbicara. Enggak ya? Marco? Gambar yang sebelah kanan? Tentang apa? Matthew? Aduh. Naomi? Siapa lagi? Devina, tahu gambar yang sebelah kanan? Oke, kalau nggak tahu, nanti kita harus belajar bersama-sama. Oh, Reiko tahu ya? Nggak tahu. Ya, nah ini merupakan contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Ada Pegadaian dan ada Bursa Efek Indonesia, di mana terdapat dana masyarakat yang dititipkan di situ, sama seperti dengan perbankan, tapi fungsinya berbeda dengan perbankan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak ada sebuah tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya judulnya adalah tak kenal maka tak sayang. Coba tebak logo lembaga keuangan non-bank yang akan Bapak tampilkan. Ya, silahkan boleh ditulis di LKPD kalian, lembar kerja peserta didik, ya di bagian belakang. Ya, di bagian belakang. Nah, kita main tebak-tebakan dulu. Oke, disiapkan alat tulisnya. Silakan. Ya, jawabannya dituliskan di lembar paling belakang dari LKPD tersebut. Tulis judulnya tak kenal maka tak sayang. Tebak logo. Ya. Udah siap semuanya? Udah ya, udah siap ya alat tulisnya ya. Baik. Silakan digeser ke slide berikutnya. Logo apakah berikut ini? Nah, stop sampai di sini. Nah, logo apa nih? Ada lingkaran 3, kemudian ada timbangannya. Oke. Silahkan dipikirkan dulu. Yang sudah selesai boleh letakkan penanya. Kita bahas bersama-sama. Ada yang mau mencoba menjawab? Angkat tangan. Siapa? Mau? Marco dulu. Tadi Daryl udah. Marco, silakan. Ntar Bapak ke situ. Yang pertama, gambar apa, Marco? Gambar logo Pegadaian. Gambar logo Pegadaian. Setuju semuanya?
Setuju, ya betul ya, gambar logo Pegadaian. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Nah, gambar apakah ini? Ini Bapak punya, Pak Kris punya, terus Bu Lilis juga punya. Orang tua kalian kemungkinan juga punya. Ya, logo apa ini? Nah, ini juga menghimpun dana ini dari masyarakat. Ya, tapi bukan bank. Logo apa? Oh, ada yang tahu? Dailan dulu ya. Dailan, maju ke sini Dailan, biar dekat. Logo apa Dailan? Silakan Dailan. BPJS. Logo? BPJS. BPJS apa? Kesehatan. Kesehatan. Iya, betul sekali ya. Logo BPJS Kesehatan. Ada yang menjawab benar? Wih, banyak yang menjawab benar ya. Kurang, ya, oke. Baik. Logo berikutnya. Silakan digeser slide-nya, Dailan. Slide berikutnya. Sudah ya? Oh, ketutupan. Nah, yang tadi ya. Keterlaluan kalau nggak tahu ya. Dua logo sudah Bapak tampilkan di awal dan sudah Bapak kasih tahu ya. Ayo dijawab. Ya, logo apakah aku? Ya, ini merupakan lembaga keuangan, bukan bank juga. Ya. Ada yang mau menjawab di sini? Valin mau menjawab? Logo apa Valin? Tadi udah ditampilkan. Jangan saya, Pak. Ayo. Michelle mau menjawab? Logo apa? Reiko? Morin, logo apa Morin? Bursa saham. Bursa saham ya, Bursa Efek Indonesia ya. Betul sekali ya, Bursa Efek Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, logo berikutnya. Ah, ini dia. Logo apakah ini? Ayo. Silakan. Logo apa? bukan logo Pancasila ya, mirip. Ya, mirip, tapi bukan. Ayo, siapa bisa menjawab? Nanti Bapak kasih bonus. Ayo, bonusnya coklat. Wih, ya Justin dulu. Baru kalau dikasih bonus semuanya angkat tangan ya. Koperasi kan, Pak? Koperasi. Tahu dari mana? Ya, saya pernah lihat aja logonya. Oh, pernah lihat ya, koperasi. Ya, betul. Ya, ini logo koperasi ya, logo koperasi. Ini juga lembaga keuangan, bukan bank. Berikutnya. Nah. Wah, ini pasti pada punya ini. Ya. Pasti pada punya ini. Oh, Valin bisa menjawab? Kayaknya. Oke. Logo apa ini? Ini logo Prudensial. Ya, Prudensial itu masuk ke dalam apa? Asuransi. Asuransi. Ya, tepat sekali ya. Prudensial itu masuk ke dalam asuransi. Asuransi juga lembaga keuangan non-bank. Boleh digeser lagi? Nah, terakhir. Kalau nggak salah ini terakhir. Nah, apa ini? Ya. Ada yang sudah sering pakai produknya, ya, nggak pakai helm tapi. Nah, ini motor, ya. Kalau mau kredit motor bisa lewat FIF, ya, kendaraan bermotor. Nah, FIF ini termasuk apa? Lembaga keuangan bukan bank, namanya apa? Hah? Bukan. Jadi dia memfasilitasi orang yang pengen punya motor tapi uangnya nggak cukup atau membeli secara kredit. Namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Marco tahu?
Leasing, betul ya, jawabannya leasing ya, tepat sekali, jawabannya adalah leasing. Geser slide-nya lagi. Nah, itulah tadi lembaga jasa keuangan non-bank yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita akan melihat 3 buah video ya. Video pertama mungkin sudah pernah kalian saksikan ya. Kita lihat video yang pertama di mana uang yang disimpan di dalam celengan rusak dimakan rayap. Ya, silakan. Video yang pertama. Digeser lagi. Yang tadi yang pertama. Ini yang kedua digeser. Nah, musibah naas dialami oleh Sami, pria yang berprofesi sebagai penjaga jembatan Sorting, harus merelakan uang tabungannya yang rusak dimakan rayap. Ironisnya, uang tabungan ini sejatinya akan digunakan untuk pergi ke tanah suci. Raut kesedihan sangat nampak di wajah Sami saat mengumpulkan uang di dalam kardus yang telah hancur tersebut. Uang ini merupakan hasil tabungan Sami yang dikumpulkannya dari hasil berdagang di kantin sekolah selama 2,5 tahun. Sami juga mengaku yang rutin Rp1.000 setiap hari. Kejadian subuh Oke, videonya putus-putus ya. Jadi Bapak terangkan videonya. Jadi ada seorang bapak bernama Samin. Ya, Pak Samin ini menyimpan uangnya senilai 50 juta. Tapi menyimpannya bukan di lembaga keuangan bank atau bukan bank, tetapi di mana menyimpannya? Di kardus. Lalu beberapa lama kemudian setelah dicek, dibuka, uangnya menjadi rusak karena dimakan rayap. Betapa sedihnya hati Pak Samin karena Pak Samin uangnya menjadi rusak seperti itu. Ya, itu video yang pertama karena menyimpan uangnya di rumah. Lalu berikutnya video yang kedua. Nah, video yang kedua. Video yang kedua ini berkisah tentang Indra Kents. Nah, ini nasabah dari Indra Kents yang dananya hilang, tidak kembali karena menaruh di platform Binomo. Ya, uangnya tidak kembali. Ya, ada miliaran, ada ratusan juta, ada miliaran dan menipu banyak nasabah. Banyak nasabah menjadi korban dari Indra Kents. Ya, merasa kecewa karena uangnya tidak kembali. Nah, mungkin ada di antara kita yang keluarganya juga menjadi korban ya, karena tidak hanya Binomo, tetapi juga ada beberapa platform yang lain. Ya, seperti itu. Korban Indra Kents menangis minta keadilan karena salah menitipkan uangnya ya dengan tipuan investasi ya, atau istilahnya investasi bodong. Oke. Video yang ketiga berikutnya ya. Video yang ketiga. Nah, ini nasabah prudensial yang menggeruduk kantor prudensial.
karena waktu mengajukan klaim asuransi ternyata uangnya tidak bisa dicairkan. Ya, kita simak sebentar. Ya, kira-kira seperti itu ya, kasus yang akan kita pelajari tentang lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan berdiskusi ya, silahkan dituliskan jawaban kalian. Apakah kamu ingin bernasib seperti orang yang ada di dalam video tadi? Kemukakan pendapat serta alasanmu. Uraikan penyebab kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Lalu yang ketiga, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan uang, terutama dalam jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir, lembaga keuangan non-bank manakah yang menjadi pilihanmu agar kejadian tersebut tidak menimpa dirimu atau keluargamu. Ya, kemukakan pendapat serta alasanmu. Kalau pertanyaan pertama udah pasti tidak ya, tidak ingin bernasib seperti orang yang ada di video tadi. Ya, karena kehilangan uang, kehilangan banyak uang, padahal uangnya sudah dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama, mungkin juga bisa untuk membayar kebutuhan pokok, tapi dialihkan, tertarik untuk melakukan investasi, tapi ternyata uangnya menjadi hilang atau tidak bisa kembali. Ya, jangan sampai kejadian itu menimpa diri kita. Nah, kita analisis kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Ya, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan uang, terutama dalam jumlah yang banyak, dan lembaga keuangan manakah non-bank yang menjadi pilihanmu agar kejadian tersebut tidak menimpamu atau keluargamu. Ya, silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisikan pertanyaan tersebut di dalam LKPD-nya. Ya, silakan diisikan. Kalau yang nomor 1 pasti tidak salah ya. Tidak ingin bernasib seperti yang ada di video. Bukan berarti kalau kita menyimpan uang di rumah nggak boleh ya. Boleh nggak kita menyimpan uang di rumah? Boleh ya, tapi harus berhati-hati dan menyimpan dengan cara yang tepat di tempat yang tepat. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan untuk mengisikan LKPD-nya. Reiko sudah selesai? Wih, lancar sekali Raf Justin. Christian serius. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana supaya peristiwa itu tidak terjadi ya, video pertama, video kedua, dan video yang ketiga. Lalu yang terakhir muncul di permukaan itu kasusnya Meikarta, di mana nasabahnya sudah membayarkan sejumlah uang, tetapi unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung serah terima kunci, padahal itu sejak dari 2017.
Oke, kita bahas ya. Pertanyaannya, kenapa kejadian tersebut dapat terjadi? Kira-kira kenapa? Siapa yang mau menjawab? Ayo, angkat tangan yang mau menjawab. Christian? Iya, Pak. Kenapa peristiwa tersebut kira-kira bisa terjadi? Video nomor berapa, Pak? Boleh ketiganya? Yang geruduk Prudential Tower. Ya, boleh. Ya, ini sebenarnya kalau nggak bisa cair nih mungkin ada beberapa masalah ya di entah itu belum mencukupi untuk ditarik untuk dicairkan atau di saat itu sedang banyak penarikan uang sehingga uang yang berada di Prudential mungkin sedang habis stoknya. Oke. Jadi tidak bisa dicairkan. Oke, baik. Yang kedua, video yang lainnya? Kalau yang tentang Indra Kents? ya, Indra Kents, itu mungkin kita bisa jika ingin berinvestasi di platform yang sudah terjamin keamanannya. Nah, ciri platform yang sudah terjamin itu yang bagaimana? Oh, jelas. Apa? Di bursa transfer. Apa? Di bursa efek. Oh, salah satunya di bursa efek. Iya. Ya. Atau yang sudah memiliki izin dari apa? Pemerintah yang sudah Ya, verifikasi. pemerintah dari mana tepatnya? OJK. Otoritas apa itu, Pak? Jasa Keuangan. Oh, Ya, Otoritas OJK. Jasa Keuangan. Oke. Terus yang satu lagi, yang Bapak Samin tadi, Ini sebenarnya nggak salah ya, Bapak. nggak salah, tapi Cuman kardusnya aja kelembekan ini. salah kardusnya berarti. Ini minimal dimasukin ke celengan ayam kalau mau di rumah. Oh, celengan. Oke. Kalau 50 juta nggak cukup celengannya nanti. Ke bank itu solusi satu-satunya. Nah, ini betul. Salah satunya. Ke bank, tapi ini lembaga keuangan bukan bank. Kemana, ayo? Bisa jadi juga berinvestasi namun ke emas. Oh, berinvestasi ke emas. Oke, dialihkan dulu dalam bentuk emas. Iya. Oke, terima kasih Christian. Iya, sama-sama. Berikan tepuk tangan buat Christian. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan uang, terutama dalam jumlah banyak? Nah, ini langsung saja ya, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, lembaga keuangan non-bank manakah yang menjadi pilihanmu agar kejadian tersebut tidak menimpa dirimu atau keluargamu? Ya. Siapa mau menjawab? Boleh angkat tangan. Selain Christian. Joshua mau menjawab? Reiko? Valin? Pertanyaannya apa tadi, Pak? Pertanyaannya ini, cara yang tepat untuk menyimpan uang terutama dalam jumlah banyak dan lembaga keuangan non-bank manakah yang menjadi pilihanmu? Ya, silakan Valin. Gak apa-apa, berani mengutarakan pendapat. Menurut saya kayaknya mendingan ke BPJS. BPJS. Karena kayak Oh, ini untuk kasus yang mana? Yang asuransi? iya, Ya, mending ke BPJS. Kenapa? karena kan kayak dari pemerintah juga jadi kayak pasti aman guys. Oh, dari pemerintah pasti aman. Berarti lembaga keuangan pilihannya adalah BPJS. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Dari Daryl? Untuk pertanyaan bagaimana cara yang tepat dan lembaga keuangan mana yang tepat untuk menyimpan uang? Ini untuk video nomor berapa? Yang mana aja? Boleh ketiganya kalau udah lengkap jawabannya. Oh, aku belum lupa kayaknya. Yang mana yang udah lengkap? Atau aku jawab langsung aja ya, Pak? Ya. Lembaga cara yang tepat untuk menyimpan uang dalam jumlah yang banyak ya kan? Itu menyimpannya di lembaga keuangan terpercaya tentunya. Terpercaya itu yang bagaimana? Contohnya bank. Contohnya bank. Kalau yang bukan non bank? Yang bukan non bank, iya yang non bank ya kan? Iya. Sorry. Ya, yang non bank misalnya asuransi. Asuransi, tadi asuransinya bermasalah juga ternyata. Asuransinya yang sudah memiliki
kinerja bagus. Maksudnya yang sudah dapat review bagus. Oh, review bagus. Prudensial bagus nggak? Bagus juga tadi. Iya. Iya. Tapi ya oke, kalau prudensial. Oke, prudensial mungkin karena kasus tadi tidak bisa dipercaya, tapi ya udah kita bisa cari asuransi di tempat lain gitu, Pak, yang belum ada kasusnya. Yang belum ada kasusnya. Dan bukan belum ada, tidak ada kasusnya. Tidak ada kasusnya. Kalau belum kan berarti akan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi tadi yang pertama, video pertama tadi Bapak Samin ya. Tadi jawaban Christian tepat sekali ya. Bisa dialihkan ke tabungan haji misalnya ya, di Pegadaian bisa juga, atau dialihkan tabungan dalam bentuk yang lain. Contohnya tadi emas. Karena dengan emas harganya juga lama-kelamaan menjadi naik, lebih aman ya, lebih terpercaya juga. Menabung emasnya pun juga tidak di rumah ya, tetapi bisa di Pegadaian misalnya, seperti itu. Lalu yang kedua tentang kasus prudensial. Ya, tadi disampaikan Daryl dan Christian juga, kita harus memahami juga ya peraturan tentang asuransi tersebut. Ya, tentang polisnya, istilahnya polisnya atau perjanjiannya. Bagaimana cara kita melakukan klaim, bagaimana kita mencairkan uang, lalu resiko apa yang ditanggung, apa yang tidak ditanggung. Nah, kita juga harus belajar itu, ya, mempelajari itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah macam-macam lembaga jasa keuangan non-bank. Ya, ada Pegadaian, ada lembaga pembiayaan, ada koperasi, ada asuransi, ada dana pensiun, dan ada pasar modal. Seperti itu yang akan kita pelajari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa sih lembaga keuangan bukan bank? Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian dari lembaga keuangan bukan bank ini sama dengan pengertian dari perbankan, ya, sama, mirip, ya, menghimpun dana dari masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, ini pengertiannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dasar hukum dari lembaga keuangan bukan bank adalah dari keputusan Menteri Keuangan ya, nomor 280 /KMK .01 tahun 1989 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, fungsi dari lembaga jasa keuangan bukan bank yang pertama adalah memperluas lapangan pekerjaan. Diharapkan dengan adanya lembaga keuangan non-bank tersebut, pengangguran bisa berkurang. Masyarakat bisa terhindar dari lintah darat. Masyarakat bisa terhindar dari pinjaman-pinjaman online yang memberikan bunga yang lebih tinggi. Ya, tidak menolong tapi justru malah merongrong. Ya, itu tujuannya. Dan membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Jadi itulah yang menjadi fungsi dari lembaga keuangan. Berikutnya, nah, silakan berdiskusi di dalam kelompok. Ya, Pak Samin ini, Pak Rahmat ya, masih keingat Pak Samin. Nah, sekarang kita masuk ke Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat ini merupakan seorang pedagang roti. Setiap harinya berjualan roti. Walaupun melewati masa pandemi, Pak Rahmat ini tidak menyerah. Ya. Nah, kasus yang Pak Rahmat pertama hadapi adalah dalam menjalankan usahanya, Pak Rahmat mengalami kendala dalam pengelolaan dan pendanaan. Bantulah Pak Rahmat untuk memilih produk lembaga jasa keuangan
non-bank, ya. Dalam hal ini kasusnya adalah non-bank, agar usahanya makin maju dan sukses menghidupi keluarga beserta dengan para karyawannya. Ya, silakan boleh didiskusikan dengan teman-temannya. Di situ ada 7 kasus ya yang dialami oleh Pak Rahmat. Silakan kalian diskusikan, isikan jawabannya di situ dan kenapa kalian memilih lembaga keuangan tersebut. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk modulnya sudah Bapak posting di Google Classroom ya. Bisa dibuka juga di Google Classroom ya. Sekarang boleh membuka laptopnya ya untuk mengerjakan dari LKPD tersebut. Silakan. Ya. Sekitar 10 menit ya Bapak berikan waktu untuk menjawab apa yang dialami oleh Pak Rahmat dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan non-bank manakah yang tepat untuk memilih menyelesaikan masalah yang dihadapi? Yang internetnya lemot boleh pakai tethering handphonenya ya, tapi handphonenya tetap ada di depan. Ya, silakan. Boleh diskusi ya, jangan diam-diaman saja ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Untuk modulnya sudah Bapak posting di Google Classroom. Boleh diskusi ya, Christian. Jangan diam-diaman. Ya. Ya. Masalahnya banyak ya yang dihadapi oleh Pak Rahmat ini, tapi Pak Rahmat nggak menyerah. Tolong bantu Pak Rahmat ya, karena Pak Rahmat tidak menyerah. Modulnya ada di GCR, boleh dibuka. Ya. Di buku paket juga ada ya, silakan boleh dibuka buku paketnya yang bawa buku paket. Nah, ini dia. Boleh dibuka. Ya, di lembaga keuangan bukan bank. Lihat di daftar isinya. Pak, di sini atau di sini? Di tulisan aja, di LKPD-nya aja. Ini modulnya sudah Bapak lampirkan di situ. Nah, ini masalah pertama yang dihadapi Pak Rahmat ya. Nanti kita tampilkan 7 masalah yang lainnya. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain bisa berbeda jawabannya, tapi dengan alasan yang berbeda pula. Dia asuransi di salah satu. Nggak apa-apa, bebas mau menuliskan lembaga keuangan non-bank apa ya, disertai dengan alasan. Ya. Ya, udah dituliskan alasannya. Alasannya karena di pengertian tulisnya. Oke, nomor 1 sudah ya, punyanya Owen ya. Dan kawan-kawan, diskusi dong, jangan diam-diaman. Ini Reiko bisa duduk di sini. Oh ya.
Ayo dituliskan. Geser lagi Christian supaya lebih dekat, nggak apa-apa, jangan jauh-jauhan. Nggak musuhan kan sama temennya? Nomor 1 sudah kelompoknya Devina. Ayo diskusi dong. Jadi gini, Pak Rahmat udah mau bangkrut. Jadi kenapa saya nggak mau berkembang? Ayo. Ayo diskusi. Gimana kelompoknya Brian sama Justin? Ayo, Valin. Aduh, di close dulu. Ini GCR loh Pak. Hah? GCR. Mana ada GCR, gak ada gambar kayak gini. Ayo, di close. Ayo, Yeslin. Nah, Bapak lihat nomor 1 jawabannya antara kelompok yang satu dengan kelompok lain berbeda-beda. Nggak apa-apa, malah bagus itu. Berarti ada berbagai macam alternatif solusi yang bisa dipilih oleh Pak Rahmat, ya kan? Untuk memilih lembaga keuangan non-bank yang tepat. Jadi Pak Rahmat dia menabung buat bantuin orang lain. Apa tuh? Kelompoknya Marco gimana? Ya, baru nomor 1. Padahal Pak Rahmat ada 7 kasus, ya. Ayo. Oh, nomor 3 udah. Ya, boleh. Dilompati boleh. Ya, diskusi nggak apa-apa, diskusi. Kan ini nanti satu kelompok, hah? Ya harus selesai. Nanti kita bahas bersama-sama. Bapak nilai nanti. Oke, baru nomor 1. Hah? Ya, modulnya yang ini. Apa? Iya, di Google Classroom atau di buku paket juga ada, silakan. Itu ada buku ekonomi nggak? Buku paket ekonomi. Ah, dibuka di bagian lembaga keuangan non-bank. Non-bank. Ya, halaman berapa yang non-bank? Nah, ini non-bank ini. Pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, pegadaian. Nah, silakan dibuka. Ya, dilompati dulu nggak apa-apa, dipilih masalah yang paling mudah yang dihadapi oleh Pak Rahmat. Gimana?
Yuk, 10 menit lagi. Ayo Valin, Adriela, diskusi. Jangan diam-diaman. Di close dulu ini. Begini-begini aja dari tadi loh. Ada buku paket nggak? Bawa buku paket nggak? Di buku paket ada, ya dibuka buku paketnya. Nah, dilihat daftar isinya, dibuka. Di lembaga jasa keuangan, nih yang bukan bank, ya, pasar modal, asuransi, dana pensiun. Nah itu mulai itu, halaman itu, dibuka bukunya. Apa? Leasingnya, leasing, L-E-A-S-I-N-G. L-E-A-S. Nah, buku ya, atau pembiayaan bahasa Indonesianya. Kamu nulisnya gimana? Leasing gitu. Leasing. L-I-S-I-N. Aduh. Makanya lihat modul, dibaca modulnya. Udah Bapak upload dari kemarin kan? Ya. Makanya dibaca dong. Ya. Justin sampai nomor berapa? Ini ada kan ya Pak? Ada. Pak, leasing halaman berapa? Apa? Leasing halaman berapa? Pembiayaan di situ. Gini cara carinya. Ctrl F, tulis leasing. Nah, diketik. Ada nggak? Modul lain. Nggak ada modul lain ya Pak? Nggak ada, di situ aja. Atau pembiayaan, kamu ketik pembiayaan di situ. Oke. Gimana tadi Pak? Ctrl F, ketik pembiayaan. Nah, itu. Itu paling pertama dia. Waduh, nggak dibaca ini modulnya. Nah, itu ada ilustrasinya kan? Tuh, di modul ada ilustrasinya bagaimana cara kinerja atau cara kerja dari leasing. Lima menit lagi ya, kurang lebihnya ya. Nanti setiap kelompok harus menjawab. Bantu Pak Rahmat. Kurang lebih 5 menit lagi ya. Isi itu apa ya Pak? Apa? Isi itu apa ya? Mana? Kayak apa tulisannya? Oh, jadi misalnya nih Bapak nih ya. Bapak dulu nih kalau pengen kuliah, Ya. tapi tidak punya cukup duit misalnya. Oh. Ini kita masuk pakai apa ya Pak? Ayo, apa ayo? Itu kasusnya Pak Rahmat itu. Pak Rahmat punya anak, dia ingin menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya, ya kan? Supaya nanti pas usia Pak Rahmat sudah tua atau penjualan rotinya menurun, dia tetap bisa mengkuliahkan anaknya.
Kira-kira lembaga keuangan mana non-bank yang bisa Pak Rahmat pakai? Ada di modul. Iya, pasti semuanya ada di modul. Alasannya mendapatkan Arianto, wah udah banyak ya. Kita nge-skip Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ini dapat makasih. Dapat. Tunggu dulu, jangan tulis dulu. Dapatnya aja dulu. Arianto ini konsultan keuangan, dia paham kalau hal-hal kayak seperti ini. Ya, pasti diajak orang tuanya kan. Arianto, ayo kita pergi ke sini. Nah, pasti jadi tahu. Udah hampir lengkap punya kelompoknya Naila dan kawan-kawan? 4. 3 lagi, Pak. 3 lagi. Wah, luar biasa. Ini wifi-nya. Pakai tethering dari handphonenya, dinyalain tetheringnya biar lancar. Kelompok Reiko udah berapa? Kita skip ya. Ya. Apa yo? Kenapa pasar modal? Yang mana? Nomor 3. Leasing. Leasing atau pasar modal? Leasing. Ya, leasing itu di situ pembiayaan. Ya, pembiayaan. Di modul ada, di modul. Di buku paket juga ada. Ya. Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi. Yang nomor 7 tadi dan apa? Gue pengen pensiun deh. Bisa nggak sih Pak kita pensiun? Pensiun. Kan usia pensiun berapa? Di atas 64. Iya. Sekarang 64. Bapak saya 50 berapa? Bentar lagi mau pensiun. 50 berapa? 3. Pensiun dini atau udah masa kerjanya habis? Kalau usianya masih produktif ya belum bisa pensiun, kecuali dia pensiun dini. Oke, kita bahas bersama-sama ya kasusnya dari Pak Rahmat. Nomor 1 dibacakan oleh kelompoknya Clara ya. Siapa yang mau membacakan? Dita. Ya, yang lainnya perhatikan. Boleh berdiri, pegang mic-nya.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, saya mau membacakan masalah Pak Rahmat yang pertama ya. Ya, silakan. Jadi Pak Rahmat itu adalah pengusaha roti. Nah, makin lama usahanya semakin berkembang. Demikian juga cara berpikirnya. Ia ingin semua kegiatan dan usahanya harus aman dan terlindungi serta semakin maju. Melalui informasi yang dicari dan diperoleh, maka ditemukanlah lembaga yang memberikan perlindungan. Jawaban kita juga dibaca tadi. Boleh. Lembaga apa yang memberikan perlindungan? Nah, setelah kami melakukan riset yang sangat dalam dan juga penuh usaha, Ya. kita menemukan bahwa lembaga keuangan yang memberikan perlindungan itu adalah asuransi. Asuransi. Ya. Kenapa asuransi? Soalnya memberikan perlindungan dan jaminan sehingga usahanya tuh bisa terhindar dari resiko mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Iya, gitu Pak. Kebangkrutan. Kerugian atau kebangkrutan? Kebangkrutan. Kebangkrutan. Ya, misalnya apa? Terhindar dari resiko apa? Misal nih Pak, Ya. dia punya mobil kan tuh Pak. Ya. Nah, mobilnya nih kan misalkan ketabrak Tertabrak. kan. Tapi Waktu dia dagang, iya, waktu mobilnya dia dagang. Kalau ketabrak. nggak dipakein asuransi kan langsung habis tuh duitnya kan. Ya. Tapi karena ada asuransi, di cover. Oleh asuransi. Mobilnya dia nggak rugi gitu Pak. Aman, bisa klaim ke Iya, asuransi. Tapi harus memahami polisnya. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Setuju? Yang pertama, asuransi. Ada yang punya jawaban lain nggak? Hah? Punyanya Samuel apa? Coba Samuel. Kelompoknya Samuel apa? Coba dilihat. Koperasi, Pak. Hah? Koperasi. Kenapa koperasi? Karena lambangnya memberi keadilan. Coba yang lain. Samuel menjawab koperasi. Kenapa? Nggak tahu, karena lambangnya aja, Pak. Hah? Karena lambang koperasinya. Karena lambangnya. Bukan karena ininya, jenis usahanya. Kalau kelompoknya Naomi menjawab apa Naomi? Asuransi, sama. Kelompoknya Justin menjawab apa? Mana? Asuransi? Oke. Daryl? Asuransi juga. Oke. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Dailan, tolong diganti slide-nya, Dailan. Nah, untuk kelompok kedua silakan dijawab oleh kelompoknya Justin. Dibacakan kasusnya. Ayo, dibacakan kasusnya. Hah? Skip. Yaslin sudah nomor 2. Iya, dia udah pakai. Oh, semua belum. Aduh. Ada yang sudah? Nomor 2 siapa? Marco sudah ya? Hah? Nomor 2 siapa yang sudah? Dailan sudah kelompoknya? Udah kan? Arianto coba. Hah? Ya, dibacakan aja soalnya. Pakai mic-nya Arianto. Berdiri Arianto. Ya, yang lainnya dengarkan ya. Kak, Bapak, saya kan belum. Nggak apa-apa, dibacakan soalnya. Pak Rahmat memperoleh pelatihan dan pembinaan. Pak, melalui pelatihan itu roti buatannya menjadi semakin enak. Dengan pembinaan usaha roti Pak Rahmat pun menjadi semakin laris. Pak Rahmat mendapatkan penghasilan yang tinggi setiap harinya. Pak Rahmat selalu berusaha menyesuaikan sebagian keuntungannya untuk pengembangan usaha dan sebagiannya lagi ditabung dari lembaga yang selalu rutin untuk memberikan pelatihan dan pembinaan untuk UMKM seperti Pak Rahmat. Ya, ada yang bisa menjawab untuk nomor 2? Pak Rahmat memperoleh pelatihan dan pembinaan. Melalui pelatihan itu roti buatannya makin enak dengan pembinaan dan usahanya makin laris. Pak Rahmat mendapatkan penghasilan yang tinggi setiap harinya. Pak Rahmat selalu menyisihkan keuntungannya untuk pengembangan usaha dan sebagian lagi ditabung dari lembaga yang selalu rutin memberikan pelatihan dan pembinaan untuk UMKM seperti Pak Rahmat. Kira-kira apa?
yang sering memberikan edukasi, pelatihan kepada UMKM? Ayo, ada yang bisa menjawab? Lembaga apakah itu? Vina? Santana tahu? Santana? Ya, dijawab dulu. Santana apa? Ini jawabannya yang kamu tuliskan? Nomor koperasi. Ya, koperasi. Kenapa kamu memilih koperasi? Karena meminjamkan sejumlah dana kepada para anggotanya dengan imbal hasil yang tergolong ringan. Oke, ya, betul ya. Jawaban Santana betul. Nomor 2 adalah koperasi. Ya, koperasi memberikan pelatihan kepada UMKM seperti Pak Rahmat. Ya, supaya produknya lebih enak, cara pemasarannya lebih baik lagi. Nah, nomor 2 jawabannya koperasi. Selain itu di koperasi juga Pak Rahmat bisa menyimpan uangnya. Kalau dia memiliki keuntungan, keuntungannya bisa ditabung di dalam koperasi tersebut. Ya, betul ya. Nomor 2 jawabannya adalah koperasi. Nomor 3 sekarang. Ya, nomor 3 Bapak minta Yeslin untuk membacakan soalnya. Boleh diganti slide-nya, Dailan? Yang ketiga. Yuk, silakan, Yeslin. Cantik adalah anak Pak Rahmat. Ia ingin melihat usaha roti ayahnya berkembang. Terpikir olehnya, jika ayahnya dapat memiliki sepeda motor, tentu pelanggan rotinya akan jauh lebih banyak. Ayahnya akan mampu mendapat lebih banyak pelanggan baru. Cantik pun bergegas menyampaikan idenya kepada ayahnya. Pak Rahmat setuju, namun ternyata uang tabungannya hanya 14 juta. Sedangkan sepeda motor yang cocok untuk berdagang keliling berharga 30 juta. Apa yang harus dilakukan Pak Rahmat untuk mendapatkan sepeda motor tersebut? Oke, jawabannya apa, Yeslin? Kalau aku leasing. Jawabannya leasing. Kenapa leasing? Alasannya apa? Karena dia bantu biayain gitu, membuat kendaraan. Membantu untuk membiayai kendaraan. Membelikan kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang punya jawaban lain selain leasing? Ada? Reiko jawabannya apa? Sama? Leasing? Kelompoknya Naila, Naomi? Leasing juga? Daryl? Jawabannya apa? Leasing juga? Oke. Berarti leasing ya. Nomor 3 leasing. Betul ya. Karena leasing membantu untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan sementara uangnya tidak mencukupi. Ya, jadi Pak Rahmat ini nanti membayar secara kredit kepada perusahaan leasing. Kasus yang keempat, ya nomor 3 ini juga bisa koperasi, ya juga bisa koperasi. Koperasi juga membantu untuk bisa mendapatkan barang-barang yang belum kita miliki. Koperasi. Nomor 4, yang belum membacakan kelompoknya Reiko, nomor 4. Dailan bisa diganti slide-nya, nomor 4. Dioper. Ini Pak, yang ini kita skip Pak karena kita masih belum gitu. Nggak apa-apa, dibacakan aja. Ini soalnya. Ya. Oke. Usaha Pak Rahmat dalam berjualan roti keliling kini semakin berkembang. Pelanggannya semakin banyak berkat sepeda motor yang telah dimilikinya. Pak Rahmat pun mulai berpikir untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya cantik dan bagus yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terutama. Apa yang harus dilakukan Pak Rahmat? Ya, apa yang harus dilakukan Pak Rahmat? Joshua udah menjawab itu tadi. Belum Pak. Yang ini nggak apa-apa. Jawabannya apa, Joshua? Asuransi Pak. Hah? Asuransi. Ya, asuransi. Betul itu, ya. Asuransi benar. Ya. Harus yakin ya. Betul, asuransi.
Asuransi apa? Kan asuransi banyak jenisnya. Hah? Asuransi pendidikan, ya kan? Ada asuransi pendidikan ada, ya. Ada asuransi pendidikan, ada asuransi jiwa, ya kan? Ada asuransi kesehatan, macam-macam, ya. Asuransi. Pasti cari, ini Pak, kita masih kurang yakin gitu. Ya, betul, ya, asuransi pendidikan. Oke, terima kasih, Joshua. Nomor 5. Di next, Dailan. Slide-nya nomor 5, silakan. Siapa mau membaca? Marco. Nomor 5. Nomor 5 Pegadaian. Dibaca dulu soalnya. Ya, dibaca dulu. Pak Rahmat berdiskusi dengan istrinya, Ibu Titin, bagaimana mengatasi kebutuhan modal untuk memenuhi pesanan roti yang cukup besar tersebut. Ibu Titin memberikan saran dengan cara menggadaikan perhiasan emas yang dimilikinya. Perhiasan yang dimiliki tersebut diperoleh dari keuntungan usaha roti yang disisihkan Pak Rahmat. Menyetujui saran istri tersebut dan saat itu juga Ibu Titin mendatangi kantor Pegadaian. Kantor Pegadaian, ya. Kenapa Pegadaian? Karena Pegadaian dapat menyediakan pinjaman uang sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Oke, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain selain Pegadaian? Tidak ada. Baik, kelompok berikutnya nomor 6. Boleh digeser soal nomor 6. Oke. Nomor 6. Setelah usaha penjualan rotinya berjalan selama beberapa tahun, kesejahteraan Pak Rahmat semakin meningkat. Dengan kelebihan dana hasil keuntungan usaha pabrik rotinya, Pak Rahmat mulai memikirkan untuk berinvestasi di bidang lainnya. Suatu hari Pak Rahmat menemui Pak Bijak, temannya yang bekerja di perusahaan sekuritas. Kedua sahabat tersebut berdiskusi tentang investasi. Pak Bijak menyarankan untuk berinvestasi melalui pembelian saham dan Pak Rahmat menerima usulan Pak Bijak, kemudian melakukan pembelian saham di pasar modal. Di mana? Pasar modal. Pasar modal. Kenapa pasar modal? Karena pasar modal itu bisa menyediakan saham yang bisa dibeli untuk menginvestasikan uang. Oke, ada yang punya jawaban lain? Pasar modal ya, betul. Oke, yang ke-7, yang terakhir. Bursa efek itu sama kayak pasar modal. Betul, Bursa Efek Indonesia atau pasar modal sama. Tempat di mana kita bisa membeli saham atau menjual saham. Selain saham juga ada obligasi dan ada reksadana juga. Oke, yang ke-7. Balik lagi ke kelompok ini. Tadi sudah Christian yang membacakan. Gantian siapa? Clara. Clarissa, Pak. Hah? Clarissa. Ayo, Clarissa. Yang ke-7, soal terakhir. Dailan sudah digeser? Sudah ya? Sudah. Ini baca. Ya, silakan. Perusahaan Pak Rahmat yang sudah berkembang dan memiliki karyawan yang cukup banyak ingin menjamin karyawannya untuk hidup nyaman di masa tua. Pak Rahmat menyarankan kepada seluruh karyawannya untuk menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja. Peserta apa? Dana pensiun pemberi Dana kerja. pensiun pemberi kerja. Kenapa dana pensiun? Karena untuk jaminan masa tua. Karena di situ kita bisa menabung untuk jaminan masa tua. Oke, betul ya. Nah, itulah kasus-kasus yang dialami oleh Pak Rahmat dan kita telah membantu untuk menyelesaikannya. Silakan yang tadi jawabannya masih kosong dilengkapi karena nanti itu akan dikumpulkan dan akan Bapak nilai. Ya. Slide berikutnya, Dailan. Nah, kita sudah masuk di akhir pembelajaran hari ini. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Naila, apa yang kamu pelajari hari ini? Kesimpulannya, silakan dari Naila.
Oke. Ya, yang saya pelajari hari ini kalau ada kan sebelumnya ada lembaga keuangan yang bank. Kalau hari ini itu ada lembaga keuangan non bank yang bisa membantu kita untuk apa ya, menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari, misalnya untuk kita menabung uang, untuk menyediakan ya pokoknya solusi-solusi. Menawarkan berbagai solusi dari produk yang ditawarkan atau yang disediakan. Oke, terima kasih Naila. Boleh berikan tepuk tangan untuk Naila. Ada yang punya kesimpulan yang lain? Daryl? Kalau mirip-mirip dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari saya adalah bahwa di luar bank ada juga lembaga keuangan lain yang sama bermanfaatnya dengan bank, yaitu tadi kita sudah belajar contohnya ada asuransi, ada pasar modal dan lain-lain, di mana kita bisa mempercayakan uang kita sehingga akan bermanfaat nantinya ketika kita membutuhkannya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Daryl. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Naila dan Daryl, bahwa selain lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian, asuransi, leasing, koperasi, dan lainnya. Yang produk-produk ditawarkan berbeda dengan perbankan. Dan kita bisa mempelajari dari masing-masing lembaga keuangan non-bank tersebut apa yang kita butuhkan, itulah yang kita pilih. Ya, jangan sampai salah pilih. Yes, jangan sampai kejadian yang terdapat di dalam 3 video awal tadi itu menimpa diri kita. Kalau kita rajin membaca, rajin belajar tentang literasi keuangan seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, maka kita terhindar dari peristiwa tersebut. Oke, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu refleksi dan evaluasi. Ya, untuk evaluasi dan refleksi silakan dibuka di Google Classroom. Ya, di situ ada berbagai macam pertanyaan yang harus dijawab. Ya, untuk refleksi dalam bentuk Google Form, kemudian untuk evaluasi dalam bentuk permainan dari word wall, yaitu memecahkan balon. Ya, silakan kalian pecahkan balon, di mana balon tersebut memuat jawaban yang benar. Ya, Bapak akan share screen permainan balonnya untuk evaluasi dan refleksinya dalam bentuk Google Form. Ya, silakan diisikan terlebih dahulu. Coba. Google Form-nya diisi dan jawabannya juga dijawab ya. Nah, bentuk evaluasinya seperti ini. Ya, Bapak akan coba share screen. Itu terdapat di Google Classroom, ya. Aku mau main. Ya. Nah, ini nanti akan ada kereta. Keretanya membawa gerbong dan di dalam gerbongnya itu ada pertanyaan. Nah, bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah iuran kepada penanggung untuk mendapatkan bentuk ganti rugi. Nah, namanya apa? Nah, boleh dijawab, silakan. Ya. Dipecahkan balonnya. Semuanya asuransi. Iya, semua pilihannya sama. Nah, seperti itu ya.
Nah, masuk ke level berikutnya. Nah, seperti itu. Silakan dikerjakan. Nah, ini jawabannya beda-beda nih. Apa nih jawabannya? Nah, silakan dikerjakan ya. Evaluasi dan Google Form-nya. Hmm? 9.30 istirahatnya. Mundur 15 menit. Kan ambil jambu valley tadi. Ya. Ya, yang refleksi juga diisi ya. Evaluasinya yang word wall, yang Bapak share screen. Yang Bapak share screen itu evaluasinya. Kalian menjawab pertanyaan ya, lembaga keuangan yang sesuai dengan gerbong yang kalian pilih. Kalau levelnya naik, pertanyaannya makin banyak dan balonnya juga keluarnya makin banyak. Nah, nanti setelah selesai dituliskan nama kalian. Nah, kalau silang berarti jawaban kalian salah. Nah, itu salah berarti ya. Nah, kalau centang berarti jawabannya benar. Oke, di stop share screen saja. Stop share screen. Oke. Wih, ya Selin centang hijau semua. Ya, setelah itu boleh dituliskan namanya. Nah, setelah selesai mengisi evaluasi, silahkan mengisi lembar refleksinya. Udah selesai belum, Dailan? Belum ya. Udah tadi. Main lagi ya dia ya? Mana aja. Nah, ini udah level 1 tadi. Coba nanti dikerjakan ulang bisa. Bapak close dulu, stop dulu. Google Form. Nah, ini dia. Nah, untuk lembar evaluasinya boleh diisikan di Google Form ya. Ini yang Bapak share screen. Nah, silakan diisikan nama kalian dan di situ ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalian isikan. Ya, seperti itu. Oh, ini dimasukin. Ya, itu dipilih balon yang tepat ya. Nanti jawabannya benar, muncul centang warna hijau. Nanti kalau sudah di akhir akan mengisikan nama. Nah, tulis namanya di leaderboard ya. Sebagai bentuk evaluasi, nanti akan Bapak cek, akan Bapak nilai. Nah, udah ada Matthew, Joshua, Santana, ya. Oke, ya. Kalau belum selesai, nanti bisa diselesaikan pada saat istirahat. Ya, pembelajaran Bapak berakhir sampai di sini dulu. Untuk kegiatan hari esok atau besok, kita akan membuat poster dan membuat role play ya, masih terkait dengan lembaga jasa keuangan non-bank ya. Jadi disiapkan, kelompoknya sudah Bapak bagi ya di Google Classroom, sudah Bapak posting juga pembagian kelompoknya. Dan besok tolong disiapkan dengan baik supaya pembelajaran bisa lebih aktif lagi dibandingkan dengan hari ini.
Bapak minta ketua kelas untuk menutup dalam doa. Silakan berdiri ketua kelas. Saya akan mengajukan suara saya dulu ya. Pakai mikrofon. Siap. Oke. Baik Bapak Fian dan teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Silakan boleh beristirahat.